Amerika Serikat. Cuma kita info sedikit ya kalau mengenai torape kayak ada kita rasa torape rahasia, kita berarti nggak jawab ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama itu apa yang menjadi latar belakang dibukanya coffee shop? Di latar belakang. Yang pertama kita suka sekali minum kopi itu pertama. Jadi kopi itu kita rasa di samping baik untuk tubuh ya, secara kopinya ya kayak Americano itu baik, sangat baik untuk tubuh sih sebenarnya, ada oksidan tinggi. Ya kan, yang kedua ya pasar di Indonesia itu besar sekali kopi. Jadi kalau ke Jawa itu namanya kebun kopi itu orang Sunda aneh istilahnya. Ya, karena ya banyak bahan baku di Indonesia tuh, jadi orang kalau bisa orang kembangkan kopi di sini kenapa enggak? Ya suatu saat nanti ya kan, kalau ini dia rame misalkan ada turis loh, taste, ya kan datang, dia akan tanya toh biji kopi ambil dari mana? Orang ambil dari sini, misalkan kita ada ambil dari Jawa Barat juga, di Bandung situ segala macam, memang terkenal kan. Pertanyaan yang kedua itu sejak kapan usaha ini dibuka? Kalau dibuka tanggal 5 Mei 2025 baru sekali sih. Berikutnya apa saja keunggulan utama dari tempat ini dibandingkan dengan tempat yang lain? Kalau keunggulan kita rasa dari tempat ya, dari segi tempat kita rasa kita serba terbalik. Dari sisi contoh outdoor ya toh. Kalau coffee shop atau cafe lain itu dia mengutamakan kalau outdoor itu selalu di depan, ya kan, untuk menarik minat toh. Kalau kita justru berkebalikan, kita bikin tapi konsep depan itu seakan-akan orang underestimate dari sisi tempat, tapi ketika ke belakang dia punya apa ya istilahnya ya, punya surprise lah istilahnya, surprise moment gitu sih, begitu sih. Untuk berikutnya siapa target pasar utamanya? Kita rasa dua ya kalau kita, ya kan, ya kalangan usia produktif, no? Milenial dan Gen Z terutama, ya kan. Kalau milenial, kenapa kita anggap dorang masih produktif, ya kan? Dorang itu di titik yang butuh tempat-tempat yang seperti ini, ya, tenang sebenarnya, ya kan. Kita sebenarnya menciptakan tempat yang buat tenang sih untuk dia kerja. Nah kalau Gen Z, kita rasa ini kan hangout di Manado, kita rasa sangat-sangat terbatas menurut kita, ya. Dengan adanya ini ya kita harap nantinya ke depan boleh lah untuk jadi kayak tempat nongki, ya kan, ketimbang di Flambo lagi, ataupun ya tempat yang lebih lainnya lah istilahnya gitu. Pertanyaan berikutnya, apa kayak best sellernya dari tempat ini? Best seller kita punya produk sih namanya Aren Macchiato. Aren latte sebenarnya sudah terkenal sekali, ya kan, di Jakarta, di Manado pun juga sudah terkenal. Nah kita upgrade, kita mengupgrade taste-nya si Aren latte ini ke level yang lebih atas lah istilahnya, supaya orang ya, oh ini aren tapi ada taste-nya baru, taste barunya, tapi tidak mengganggu si arennya ini. Berikutnya, sejauh ini apa saja tanggapan dari pelanggan terhadap desain tempatnya? Siapa, sorry? Adakah kayak pelanggan-pelanggan yang mungkin komen tentang desain tempatnya? Iya, kebanyakan sih dorongnya unik, tapi ya banyak juga ada yang memberi masukan terhadap orang mau, contoh ya kan, indoornya terlalu kecil. Tapi memang konsep coffee shop adalah seperti ini. Bahkan coffee shop ya kalau di luar negeri ukurannya hanya sekelas bar, tidak lebih.
karena dorang cuman take and go istilahnya, ambil minum pulang, take and go. Nah kalau Indonesia memang nggak bisa, makanya kita sediakan untuk tempat-tempat buat duduk begitu. Cuma memang indoornya sih terlalu kecil, kalau banyak yang komplain begitu. Tapi so far DP Vibes dapat, terutama di sore hari menjelang sore ke malam, DP Vibes selalu dapat. Apakah ada rencana untuk mungkin kolaborasi dengan tempat-tempat lain atau pihak lain gitu? Rencana pasti ada ya. Kalau terutama kita kan basic tapi head barista itu kan champion, ya kan? Champion dalam arti dia kejuaraan. Ya, artinya orang kalau kolaborasi terhadap yang lain itu dari sisi ya orang maunya di dunia kopi, misalkan contoh orang bikin kompetisi antar barista seluruh Sulawesi Utara, kita tertarik sekali untuk mau bikin itu. Tapi kalau untuk kolaborasi lain yang bertolak belakang sangat dengan kita punya konsep, ya kita hold dulu, bukannya kita tolak ya, kita hold dulu. Banyak yang masuk, cuma kebanyakan orang hold dulu, wait and see lah istilahnya. Jadi jangan gegabah sih istilahnya. Untuk pertanyaan yang terakhirnya, apa saja harapan untuk kedepannya? Harapan ya semoga Gen Z itu bisa taste Americano, jangan cuma kopsu ya kan, karena menurut kita manfaat baik dari Americano itu jauh lebih tinggi daripada, kita juga peminum kopsu ya kan, tapi kita mau kalau orang taste kopi itu benar-benar pure kopi itu seperti apa di masa depan sih, tapi harapan. Nah cuman orang Ego Vibes yang istilah kopsu kesian sebenarnya, kopi itu sebenarnya levelnya masih banyak dan jauh lebih baik sih sebenarnya. Cuma itu pertanyaannya. Sudah? Thank you. Maaf mengganggu. Mana lo?